Pada video kali ini kita masih membahas tentang right properties dari ban. Ini adalah part yang ketiga. Di part yang pertama dan kedua kita sudah membahas tentang kekakuan statik. Nah, sekarang di part yang ketiga ini kita akan membahas tentang kekakuan dinamik yang berupa non-rolling. Jadi kekakuan dinamik ketika ban itu tidak berputar. Nah, dynamic stiffness dari non-rolling tire, dari ban yang tidak berputar, itu bisa diperoleh dengan berbagai macam metode. Nah, salah satu metode yang paling simpel itu adalah drop test. Dalam tes ini, ban dengan beban tertentu dijatuhkan secara bebas dari ketinggian di mana ban hampir kontak dengan jalan. Nah, konsekuensinya, ban tetap dalam kontak dengan jalan selama tes. Kemudian, respon transien ban kemudian direkam. Nah, tipikal amplitudo decay trace, jadi rekaman dari amplitudo getaran dari ban yang dijatuhkan tadi, itu contohnya terlihat seperti pada gambar 1.60. Kemudian dari rekaman amplitudo getaran tersebut, nilai-nilai dari equivalent viscous damping yaitu C equivalent, koefisien nilai-nilai dari equivalent viscous damping coefficient ini adalah damping coefficient equivalent, dan kekakuan equivalent yaitu dynamic stiffness Kz itu dapat ditentukan dari decay trace dengan menggunakan teori free vibration one degree of freedom. Jadi kita bisa gunakan teori getaran untuk satu derajat kebebasan yang ada dampernya. Ini adalah getaran teredam. Jadi dengan menggunakan analisis getaran teredam yang bisa kita pelajari dalam ilmu getaran mekanik untuk 1 degree of freedom, itu kita bisa lakukan penghitungan koefisien damping dan koefisien dari kekakuannya, C equivalent dan Kz nya. Nah, contoh dari getarannya adalah seperti ini. Jadi ban diangkat, tadi kan ceritanya ban diangkat kemudian dijatuhkan. Nah, maka bentuk getaran yang bisa kita rekam adalah seperti ini. Jadi pertama dia akan mengalami amplitudo yang tinggi, kemudian makin hilang. Jadi seperti kita menjatuhkan bola karet, itu kan dia pertama dia mantul tinggi, kemudian lama dia akan diam. Nah, itu juga sama, ini yang diukur adalah simpangannya, getaran dalam arah vertikalnya. Ini adalah X, itu adalah simpangannya, kemudian T adalah waktunya. Nah, dengan mengetahui respon dari tadi, respon transien, ini artinya respon transien dari getaran ban yang dijatuhkan tadi, maka dengan menggunakan logarithmic decrement, yaitu analisis getaran teredam 1 derajat kebebasan dalam getaran mekanik, kita bisa peroleh equivalent viscous damping coefficient. Jadi damping koefisien ekuivalennya kita bisa hitung dengan rumus akar dari 4M kuadrat kemudian omega D kuadrat dikalikan delta kuadrat dibagi dengan delta kuadrat tambah 4P kuadrat dibagi dengan 1 min delta kuadrat bagi dalam kurung delta kuadrat tambah 4P kuadrat. Ini adalah damping koefisiennya, kemudian kita bisa hitung kekakuannya dalam kondisi transient atau dinamik ini, yaitu Kz nya kekakuan dinamiknya itu adalah M omega D kuadrat dibagi dengan 1 min delta kuadrat dibagi dengan dalam kurung delta kuadrat tambah 4P kuadrat. Nah, ini rumus ini bisa kita peroleh dari pelajaran getaran mekanik 1 derajat kebebasan dengan metode logarithmic decrement. Ini adalah dalam bahasan getaran teredam. Nah, apa arti koefisien ini? Ini adalah penjelasannya. Jadi omega D itu adalah damp natural frequency dari ban dengan massa M. Jadi masanya bentuk M. Kalau ditambah massa ya berarti kita tambahkan M totalnya. Nah, omega D itu dapat diidentifikasi atau dapat diketahui dari amplitudo decay trace pada gambar 160, di mana omega D itu adalah 2P per tau. Tau adalah periode dari damp oscillation. Ini kita lihat. Nah, ini ya. Periodenya berarti kan satu gelombangan dari puncak ke puncak. Ini kita bisa hitung dari yang kita rekam yaitu tau, itu adalah periodenya. Maka
omeganya itu adalah 2 pi per tau ini, yaitu rumus SMA seperti itu ya. Jadi ini kita bisa mengetahui omega D, omega D itu dalam radian per detik. Kemudian delta itu adalah logaritma Degraaman yang didefinisikan sebagai natural logaritma dari rasio dari sembarang dua suksesif amplitudo. Jadi dari amplitudo awal ke amplitudo akhir, kemudian kita lemkan. Nah, contohnya adalah kita bisa hitung deltanya itu dengan mengetahui amplitudo yang X1 ini, amplitudo pertama dan amplitudo yang kedua. Dengan mengetahui amplitudo pertama dan amplitudo kedua yaitu X1 dan X2, maka kita bisa menghitung deltanya, yaitu dengan ln dari X1 dibagi dengan X2. Nah, nanti akan ketemu delta. Ln itu adalah natural logaritma yaitu E log. Ln kan sama dengan E log. Jadi E log X1 dibagi dengan X2. Nah, dengan mengetahui omega D, delta, itu maka kita bisa hitung ini. Masanya juga kita bisa menghitung damping koefisien dan dynamic stiffness-nya berdasarkan hasil eksperimen ban yang dijatuhkan secara bebas tadi ini. Nah, drop test itu mungkin juga dilakukan dengan tire endurance testing mesin. Jadi drop test bisa juga dilakukan dengan mesin penguji ketahanan ban yang terdiri dari sebuah beam yang dipivot pada salah satu ujungnya. Kemudian ujung yang lain dipasang ban yang ditumpuk oleh drum. Nah, untuk memulai tes, roda diangkat dari drum sehingga akan terbentuk sudut terhadap pivotnya. Nah, ketika ban dijatuhkan ke drum, maka akan muncul getaran sudut di pivotnya. Nah, sebuah decay trace seperti yang tadi, untuk amplitudo dari angular displacement direkam. Nah, kemudian dari rekaman dari amplitudo getaran sudut ini, kita bisa buat set persamaan untuk sistem torsional ini. Karena kan dia bentuknya adalah bukan getaran dalam arah vertikal, tapi dia getaran sudut. Nah, kita bisa lakukan analisis sama dengan menggunakan 1 degree of freedom yang dibahas sebelumnya. Nanti akan sama ketemu, yaitu damping koefisien dan kekakuannya. Nah, kira-kira seperti ini. Dari data yang kita ambil tadi, yaitu sudutnya dapat diturunkan untuk menentukan damping koefisien dan non-rolling dynamic stiffness ban dari decay trace getaran sudut. Jadi ini gambarannya mesinnya. Ini adalah rodanya, kemudian kita pasangkan pada sebuah batang. Nah, batang di sini itu kita hubungkan dengan misalkan bearing. Jadi dia bisa bergerak bebas dalam arah sudut ini. Ini adalah drumnya. Nah, drum tidak kita putar karena kan yang kita lakukan adalah non-rolling dynamic stiffness. Nah, ini kemudian roda ini kita angkat untuk sudut theta, kemudian kita lepaskan. Nah, ketika kita lepaskan, sudut ini kita rekam sehingga menjadi seperti ini. Nah, bedanya dengan yang tadi kan yang sebelumnya tadi X, yang ini adalah X, yaitu simpangan dalam arah vertikal, jarak dalam arah vertikal. Tetapi kalau yang ini itu adalah sudut. Nah, jadi sudutnya pertama dia besar, kemudian dia kecil, akhirnya dia 0, berhenti. Nah, dengan menggunakan ilmu ketahanan mekanik, kita bisa mengetahui damping koefisien dan kekakuannya. Dari ini sama kayak tadi metodenya. Nah, tabel 1.9 memperlihatkan nilai-nilai dari non-rolling dynamic stiffness dan damping koefisien untuk ban traktor ukuran 11,36 dan 7,5 16, dan damping koefisien untuk 5,6 kali 13 untuk ban bias dan 165 kali 13 untuk ban radial di tabel 1.10. Inilah contoh-contoh hasilnya. Damping koefisien dari ban bias, ini ban radial dengan ukuran sekian, dan juga ini dengan variasi tekanan, ini adalah damping koefisiennya untuk ban bias dan ban radial. Kemudian kekakuannya, ini untuk yang ukuran ini, kekakuannya bisa kita lihat di video sebelumnya. Nah, ini untuk contoh untuk ukuran ban sekian. Ini ada non rolling dinamiknya, ini rata-ratanya untuk tekanan tertentu, ini adalah damping koefisien. Nah, sedangkan yang
Ini tadi itu hanya damping koefisien yang diperlihatkan. Nah, ini kita lihat bahwa semakin tinggi tekanan, damping koefisiennya akan semakin turun. Ya, semakin keras kan dia tidak bisa meredam ya, masuk akal ya. Jadi semakin dampingnya dia meredam getaran. Sehingga semakin tinggi tekanan berarti dia semakin kaku, sehingga dampingnya semakin turun. Nah, itu adalah tentang non-rolling dynamic stiffness. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang rolling dynamic stiffness. Terima kasih, sampai ketemu lagi.